Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video ini kita akan bahas 4 saham. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham dari Bank BCA. Saham Bank BCA pada closing Jumat yang lalu ditutup bergerak sangat baik ya teman-teman. Mengalami kenaikan 2,65% dengan closing di area 6.700. Seperti yang kita lihat bersama bahwa area 6.700 adalah area resisten. Jadi closingnya tepat di area resisten walaupun memang sempat membuat area high daripada candle daily-nya tuh di 8.850. Ini juga sebuah petanda yang baik ya teman-teman, karena setelah tertekan beberapa waktu yang lalu dan mengalami penurunan terus-menerus, Bank BCA sudah mulai kembali mengalami kenaikan. Kita akan hapus dulu untuk analisa penurunannya, karena kalau dilihat dari pergerakan sekarang sepertinya agak sulit untuk turun bahkan menyentuh area 6.000-an. Kalau kita lihat di sini juga dari indikator tidak ditemukannya bullish divergence ya teman-teman, di mana harga bergerak turun dan indikator juga bergerak turun. Ataupun kita lihat sekilas di time frame 1 jam. Nah, kalau di time frame 1 jam terlihat ya teman-teman, di mana harga bergerak semakin mengalami penurunan dan indikatornya bergerak berlawanan. Jadi memang kalau dari time frame 1 jamnya terlihat bahwa BCA memang ada potensi untuk menguat. Dan dengan gap up-nya hari ini ya teman-teman, bisa kita lihat bersama ya, hari ini gap up kenceng banget ke atas. Kalau misalnya turun sampai 8.450 itu adalah area support yang bisa kita gunakan untuk buy on weakness daripada saham Bank BCA. Karena memang kenaikan hari ini luar biasa, 2,65%, dan sebenarnya di sini juga terbentuk sebuah pola ya teman-teman, yaitu rounding bottom dengan neckline juga di 8.450. Untuk rounding bottomnya harusnya udah selesai targetnya, ataupun kurang sedikit ya. Targetnya itu ke 8.900, dimana di Jumat lalu high-nya tuh di 8.850. Jadi artinya memang secara nggak langsung targetnya udah terselesaikan. Kalau dia turun nutup gap sampai 8.450, teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk buy on weakness. Ataupun kalau 8.450-nya kembali tertembus, boleh spare sampai area 8.400 untuk saham Bank BCA. Dan dari sisi volume juga terlihat bahwa sudah mulai ada peningkatan kembali. Peningkatan volume hijau yang kita harapkan ya dapat kembali mengalami kenaikan. Kalau misalnya terus mengalami penguatan, ada potensi kembali menuju ke 9.400 yang merupakan area all time high dari Bank BCA. Jadi silakan teman-teman pantau dekat-dekat 8.450, 8.400 bisa buy on weakness untuk Bank BCA. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BNI. Bank BNI hari ini ditutup mengalami kenaikan ya, walaupun memang candlenya merah karena opennya di atas dan close-nya di bawah. Hari ini naik 0,79% setelah sebelumnya berhasil mantul dari area support kuatnya di kisaran 8.425. Untuk pola penurunannya
Kalau bisa kita lihat sekarang memang sudah terbatalkan ya teman-teman. Dan yang menarik, ketika Bank BNI mengalami rebound yang sangat kencang beberapa hari terakhir, kalau kita lihat saksama di sini ada inverted head and shoulders. Yang tadi kita gambar adalah area left shoulder, lalu ini adalah headnya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Neckline-nya ada di 9075. Mau dikasih sampai area 8950 juga nggak ada masalah ya teman-teman. Kita akan tandain di sini untuk area support dari Bank BNI 9075 sampai 8950. Bisa digunakan untuk buy on weakness, di mana untuk target daripada inverted head and shoulders-nya itu ada potensi menguat ya. Harusnya ini menuju resisten berikutnya. Ya kurang lebih bisa naik sampai 9750 yang memang merupakan area resisten. Kalau gambarnya kurang jelas, kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk melihat inverted head and shoulders-nya. Nah, ini harusnya lebih jelas ya teman-teman. Ini adalah left shoulder, lalu dia turun ke bawah, lalu sempat naik ke atas dan mengalami penurunan kembali sampai area 8850 sebelum akhirnya mengalami kenaikan yang sangat kencang. Resisten terdekat ada di 9750. Area supportnya teman-teman bisa gunakan area 9000 ya. Tadi kita udah tandain. 9075 sampai area 8950. Jadi kalau misalnya mengalami kenaikan lanjutan, kalau bisa breakout 9750, maka bisa jadi ini rounding bottom yang lebih besar, yang artinya Bank BNI siap mengalami kenaikan kembali. Kalau ternyata mengalami koreksi 9075 dan support berikutnya ada di area 8425. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini, Jumat ini ditutup melemah tipis ya, 0,25%. Kalau kita gunakan weekly time frame, pergerakan Telkom sebenarnya minggu ini cukup baik ya teman-teman. Mengalami kenaikan 2,33%, berhasil closing di atas daripada neckline double top yang terbentuk beberapa waktu yang lalu, di mana neckline-nya di 3840 dan posisinya sekarang cukup baik. Mengalami kenaikan dan resisten berikutnya sebenarnya cukup jauh ya teman-teman. Baik itu angka psikologis yang terdekat aja kita gunakan di 4000. Ataupun kalau misalnya besok bisa lanjut naik breakout dari 4000, bisa saja menuju ke area resisten di kisaran 4470. Jadi untuk area support terdekatnya bisa gunakan area 3840 sampai area 3780. Di sini akan kita tandain untuk supportnya di 3840 sampai 3780. Saham Telkom jelas kalau bisa lanjut naik menjadi sebuah pergerakan yang baik ya. Sekaligus membatalkan pola daripada double topnya, di mana dulu terlihat membentuk double top ketika berhasil breakdown pada perdagangan di awal Desember 2022. Jadi kita bereaksi terhadap pergerakan yang dibentuk. Kalau ternyata pergerakan yang dibentuk berbalik arah ya, mengalami kenaikan kembali, kita juga akan bereaksi untuk mengikuti pergerakan tersebut. Jadi bukan artinya satu outlook berlaku untuk selamanya.
dimana memang awalnya double top, tapi kalau misalnya ternyata berhasil false break atau mengalami kenaikan kembali, ya kita akan pantau juga. Support terdekatnya 3840 sampai 3780, untuk resistennya yang terdekat di area 4000. Sudah 2 minggu ya teman-teman, gagal breakout dari area 4000. Kalau bisa breakout dari 4000, targetnya bisa ke 4470. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MDKA. MDKA pada minggu yang berjalan ini ditutup mengalami koreksi tipis sebesar 2,26%. Setelah berupaya untuk menutup gap di area 4980. Dalam 2 minggu terakhir, high-nya ada di 4940 dan minggu ini di 4950. Area gap-nya sendiri ada di area 4980, jadi memang masih kurang sekitar 20-30 poin ya teman-teman. Dan kalau MDKA dikasih koreksi, support terdekatnya ada di 4540 sampai area 4440. MDKA salah satu saham yang bergerak sangat baik dengan breakout beberapa waktu yang lalu dari 4540. Sebenarnya MDKA mengkonfirmasi pola ascending triangle dengan target ke 5730. Bahkan kalau misalnya bergerak sangat baik, ada potensi untuk mencetak area all time high kembali untuk saham MDKA. Jadi teman-teman, kalau mau buy on weakness untuk MDKA, kalau dikasih koreksi 4540 sampai 4440 itu sangat menarik untuk buy on weakness. Dan targetnya yang terdekat nutup gap 4980. Kalau 4980-nya berhasil ditutup dan mengalami kenaikan lanjutan, tentu targetnya adalah menyelesaikan target kenaikannya ke 5730. Dan secara jangka panjang harusnya MDKA ini bisa mencetak new all time high ya, karena all time high-nya ada di 5800. Secara tren dan garis besarnya bisa kita lihat bersama, MDKA sangat uptrend. Memang tidak garis lurus, selalu ada higher high, higher low, higher high, higher low, tapi saham yang sehat memang akan bergerak seperti itu. Setiap mengalami kenaikan yang signifikan akan selalu ada pullback. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Dari saham BBCA, BBNI, Telkom, dan MDKA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali dan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk tonton video-video yang ada, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.